Kalau kita bicara mengenai peluang atau chance atau kesempatan bagi Surabaya Samator untuk menjadi juara Proliga 2025, sekali lagi kita harus bersikap fair bahwa peluang bagi Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan untuk menjadi juara memang sangat berat. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana teman-teman semua kabarnya? Gimana lebarannya? Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah lebaran ini. Oke, kita bahas tentang Surabaya Samator ya. Sudah cukup lama saya tidak membahas mengenai Surabaya Samator, khususnya mengenai persiapan Surabaya Samator untuk menghadapi atau untuk menyambut Final Four Proliga 2025. Khusus di edisi kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kira-kira peluang Surabaya Samator untuk menjadi juara Proliga 2025 di tengah persaingan dengan 3 tim lainnya, seperti Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, dan juga dengan Palembang Bang Sulsel Babel. Kita harus fair bahwa Surabaya Samator tentu masih memiliki peluang untuk menjadi juara Proliga 2025, meskipun di tahun ini atau di musim ini, manajemen Surabaya Samator itu menurunkan atau memainkan banyak pemain muda yang pengalamannya belum panjang, jam terbangnya juga belum banyak, dan juga kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan kekuatan atau kedalaman skuad dari Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi, itu memang kekuatan Surabaya Samator masih berada di bawah dua tim itu. Harus kita akui bahwa ini kenyataan yang cukup pahit, khususnya untuk para fans atau para penggemar Surabaya Samator, bahwa memang di tahun 2025 ini, peluang bagi Surabaya Samator untuk menjadi juara Proliga itu memang cukup berat, atau bahkan bisa kita katakan sangat berat, karena memang sekali lagi bahwa kedalaman skuad dan juga komposisi tim atau komposisi pemain yang ada di Surabaya Samator itu memang masih kalah jika dibandingkan dengan Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Palembang Bang Sulsel Babel, itu memang kekuatan Surabaya Samator itu memang bisa dikatakan seimbang, dan kita bisa lihat dari hasil di musim reguler Proliga 2025 ini, di mana 2 kali pertemuan ternyata Surabaya Samator di luar dugaan bisa mengalahkan Palembang Bang Sulsel Babel. Tapi juga harus kita mengakui bahwa Palembang Bang Sulsel Babel ini melakukan perombakan, melakukan evaluasi, dan juga melakukan perbaikan untuk menyambut Final Four Proliga 2025. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pemain asing, dan juga mereka sudah melepas satu pemain asingnya, yaitu Mihalovic. Sebagai gantinya, memang sampai saat ini manajemen Palembang Bang Sulsel Babel itu sudah mendatangkan satu pemain asing, yaitu Marco Sedlacek, untuk bertandem atau berkolaborasi dengan Bradley Gunter. Itu artinya komposisi pemain asing yang ada di Surabaya Samator, di Palembang Bang Sulsel Babel ini sudah lengkap. Begitu juga dengan Jakarta Lavani dan Jakarta Bayangkara Presisi, itu masih menunggu pemain asing yang konon katanya pemain asing yang akan didatangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu adalah Nomori Geta. Sedangkan di sisi lain kita ketahui bahwa manajer Surabaya Samator, Pak Adi Sampurno, itu sudah menegaskan bahwa Samator itu hanya akan memainkan satu pemain asing, yaitu Livan Tabuada, di Final Four Proliga 2025 nanti. Kalau kita bicara mengenai peluang atau chance atau kesempatan bagi Surabaya Samator untuk menjadi juara Proliga 2025, sekali lagi kita harus bersikap fair bahwa peluang bagi Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan untuk menjadi juara memang sangat berat, dan hal itu mungkin juga sudah dipahami atau juga sudah disadari oleh manajemen Surabaya Samator, yang mana mereka memutuskan untuk menurunkan pemain muda, pemain yang quote-unquote masih hijau di Proliga 2025 ini. Meskipun demikian, kalau kita merujuk kepada statistik, memang ada beberapa komponen atau ada beberapa kategori yang menunjukkan bahwa Surabaya Samator ini sebenarnya juga memiliki potensi untuk membuat kejutan di Final Four nanti. Salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai persaingan di sisi top skor. Karena apa? Opposite hitter dari Surabaya Samator, yaitu Ramafaza Fauzan, ternyata tampil sangat gacor di musim reguler Proliga 2025, dan sampai saat ini
Rama Fauzan itu masih menjadi top skor di Proliga 2025. Jadi ini saya bacakan datanya bahwa sampai saat ini itu ternyata Rama Fauzan itu sudah mencetak 159 poin. Di bawah Rama Fauzan itu ada Farhan Halim yang sudah mencetak 146 poin. Dan di bawah Farhan Halim itu ada Taylor Sender yang mencetak atau sudah memberikan 121 poin. Di bawah Taylor Sender ada juga pemain dari Jakarta Lavani yaitu Renan Buyati yang sampai saat ini itu sudah mencetak 109 poin, dan di bawah Renan Buyati itu ada Sigit Ardian yang sudah memberikan atau mendonasikan 104 poin. Dari komponen atau dari kategori top scorer, kita juga bisa melihat bahwa untuk kategori best scorer atau pencetak poin terbaik itu tentu saja Rama Fauzan yang mencetak 5,30 poin per set di musim reguler sampai seri Palembang di Proliga 2025 ini. Di bawahnya tentu saja ada Farhan Halim yang sudah mencetak 5,21 poin per set. Nah, di kejutannya ini ada di posisi ketiga ternyata Bradley Gunter yang merupakan pemain asing dari Palembang Bang Susubabel itu berada di posisi ketiga setelah dirinya itu mencetak 5,18 poin per set selama dirinya bermain atau membela Palembang Bang Susubabel. Di posisi keempat itu ada Taylor Sender yang mencetak 4,65 poin per set selama dirinya itu membela Jakarta Lavani. Selain itu, ini juga tidak merendahkan atau tidak mendiskreditkan atau tidak meragukan kemampuan dari beberapa pemain Surabaya Samator, tapi kita memang harus mengakui bahwa kedalaman skuad dari Surabaya Samator jika dibandingkan dengan Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi itu memang cukup timpang atau gap-nya itu cukup jauh. Selain dari sisi top scorer, kita juga bisa melihat bahwa untuk kategori top blocker sendiri itu memang pemain Surabaya Samator yaitu Teddy Oka itu memang tidak berada di tiga besar untuk kategori top blocker di Proliga 2025 ini. Jadi ini datanya adalah untuk posisi pertama itu adalah Renan Buyati yang sudah mencetak 21 poin di sepanjang membela Jakarta Lavani. Kemudian di posisi kedua itu adalah Malizi yang sudah mencetak 19 poin, dan di posisi ketiga itu adalah Hendra Kurniawan yang sudah memberikan atau mencetak 17 poin. Itu artinya dari dua komponen yaitu dari top scorer dan juga dari top blocker kita bisa melihat bahwa Jakarta Lavani ini menempatkan pemain-pemainnya di posisi di tiga besar untuk kategori di dua kategori itu. Hal itu menjadi bukti bahwa memang kekuatan Jakarta Lavani itu memang sudah tidak perlu diragukan lagi, dan sangat wajar kalau banyak volley-mania, khususnya para fans atau para penggemar Jakarta Lavani yang sudah memprediksi atau sudah meyakini atau sangat percaya diri bahwa Jakarta Lavani itu akan melaju minimal ke partai final, dan nanti seperti yang tadi saya bilang bahwa Jakarta Lavani kemungkinan besar itu akan bertemu dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita melihat dari catatan antara Jakarta Lavani ketika melawan Surabaya Samator dan juga Jakarta Bayangkara Presisi melawan Surabaya Samator, kita sekali lagi bisa melihat bahwa di musim reguler kemarin Surabaya Samator itu memang masih berada di bawah Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi dua kali pertemuan melawan Jakarta Lavani, Surabaya Samator itu selalu kalah. Sementara itu ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, Surabaya Samator itu juga selalu menelan kekalahan meskipun ada tren kenaikan atau ada perkembangan yang sangat signifikan ketika Samator menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Di pertemuan pertama saat itu Surabaya Samator itu dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu dengan skor 3-0, sedangkan di pertemuan kedua ternyata para pemain Surabaya Samator itu bisa untuk mencuri satu set kemenangan meskipun saat itu mereka dikalahkan atau dipaksa mengakui ketangguhan atau kehebatan dari Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-1. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat dari top server bahwa ternyata Farhan Halim yang merupakan pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu ada di posisi pertama. Jadi sepanjang musim reguler, Farhan Halim itu sudah mendonasikan 14 poin. Sementara itu di posisi kedua itu adalah Mar Jose yang merupakan pemain dari Palembang Bang Susubabel yang sudah mencetak 10 poin. Sementara itu di posisi ketiga ini ada pemain muda yang sangat fenomenal, yang sangat gacor, yang sangat luar biasa dari Jakarta Lavani, yaitu Boy Arnes yang sudah mencetak 10 poin. Di bawah
Boy Arnes itu lagi-lagi ada Taylor Sander yang sudah mencetak 10 poin, dan di posisi kelima itu ada Mihailo Stankovic yang memberikan atau sudah mendonasikan 9 poin. Dari situ atau dari tiga komponen itu, yaitu dari sisi top blocker, kemudian dari top scorer, dan juga dari top server, kita sudah melihat bahwa para pemain Surabaya Samator itu memang hanya unggul di sisi top scorer karena di sana ada Rama Fauzan yang menjadi top scorer sementara, tapi untuk top blocker kemudian untuk top server memang harus diakui bahwa para pemain Surabaya Samator itu memang masih kalah jika dibandingkan dengan pemain lainnya di musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Tapi ini juga ada data yang menarik karena apa? Surabaya Samator ini menempatkan Hendrik Agel di posisi ketiga untuk kategori best receiver untuk percobaan minimal atau lebih dari 45 attempt di musim reguler Proliga 2025 ini. Jadi di posisi pertama itu adalah Irfan yang kita ketahui merupakan libero dari Jakarta Lavani, di mana dirinya itu memperoleh persentase sebesar 33,3%. Sementara itu di posisi kedua itu adalah Fahri Zaraka yang merupakan libero dari Jakarta Bayangkara Presisi yang memperoleh persentase atau memiliki persentase sebesar 27,3%. Nah, di posisi ketiga ini adalah Hendrik Agel yang persentasenya itu mencapai 25,5%. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang Surabaya Samator untuk menjadi juara Proliga 2025 berdasarkan statistik yang sudah saya sebutkan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator ini mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2025. Jangan lupa doakan agar Timnas Voli Indonesia itu mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga Timnas Indonesia itu berprestasi atau berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.